Nah, kalau memang sudah kita itu menempuh prosesnya, kemudian hasilnya tidak sesuai, ya tinggal tawakal. Tapi paling tidak kita ada pegangan, ya. Pegangan itu apa? Ya memohon kepada Allah, ya Allah, usaha saya sudah maksimal. Begitu. Nah, ya, sebetulnya tidak ada pola yang paling ya penting kecuali doa. Satu doa dulu. Ya. Pakai metode teori apapun sebetulnya. Ya, kalau kita tidak menggantungkan kepada Allah itu nggak bisa. Jadi bukan sehebat apa ustadznya yang mendidik anak kita. Itu boleh, tapi tidak ada jaminan kesolehan bahwa ya ustadz itu akan menjadikan anaknya soleh. Ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat uswah dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga anda dan kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita insya Allah akan berbincang-bincang kembali, bincang dakwah ya bersama guru kita Kiai Haji Ustadz Dr. Aziz Ahmad Tajuddin. Assalamualaikum Ustadz. Wassalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya. Luar biasa. Masya Allah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan hari ke-22 ya Ustadz ya? Ya, 22. Ya. Alhamdulillah. Tak terasa sudah berada di 10 hari terakhir. Ya. Ini tampaknya kalau saya perhatikan Ustadz selalu segar ini. Selalu fit. Barangkali mungkin ada apa nih rahasia tipsnya nih bisa fit dalam Ramadan. Ya, sebetulnya kan memang kalau kita lihat ya dalam penjelasan dalil hadis ya, Ramadan itu mestinya membuat kita sehat ya. Jadi ada jaminan tuh ya, sumu tasihu. Puasalah kalian, niscaya dengan puasa kalian akan menjadi sehat begitu. Cuman kadang-kadang kita tidak memahami apa namanya konteks dalil itu dengan potensi-potensi gitu ya, dan kebiasaan yang dibawa ya sebelum Ramadan kepada bulan Ramadan ya. Apa kebiasaannya misalnya gitu ya, tidak apa namanya menjaga makanan yang makanan itu sebetulnya dia membawa potensi yang ada kandungan penyakit misalnya begitu. Kemudian juga kita sudah dijaga nih makanan ya, tapi ketika buka misalnya itu israf berlebihan, itu juga sama begitu ya. Ya intinya dengan saum kita mengendalikan lah begitu ya. Jadi apa yang sesungguhnya mau, senang, enak gitu ya, yaitu dikurangi porsinya gitu ya. Masya Allah. Nah begitu saja sih sebetulnya. Luar biasa. Itu tips yang sangat menarik sekali sahabat uswah ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Masya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz tipsnya. Ustaz, kita kembali berbincang-bincang nih seputar dunia pendidikan kemudian juga parenting. Ada hal yang menarik lagi Ustadz ini yang perlu mendapatkan pencerahan dari Ustadz terkait ini Ustadz. Ini sangat penting bagi para orang tua ya di rumah juga. Bagaimana sih pola asuh keluarga Islami atau kemudian pola asuh para orang tua supaya bisa mendidik dan melahirkan anak-anak ini yang solehah, nah, gitu kan? Yang punya kemudian kesadaran keislamannya, keimanannya yang bagus, yang luar biasa. Ya, baik sahabat uswah dimanapun Anda berada. Jadi memang kalau kita membahas tentang teknis ya, bagaimana gitu. Tadi Pak Ihlas sudah menanyakan tentang how to, bagaimana. Tentu kalau ditanya bagaimana ya Islam pasti punya jawaban, begitu ya. Baik secara konseptual maupun secara operasional. Baik, yang pertama adalah kita tentu konseptual dulu. Memang di antara hal yang paling mahal dalam Islam itu adalah konsep ya. Dan manusia itu memang ya tadi salah satu apa namanya keunggulannya itu ketika dia ada konsep dan sesuai dengan akalnya gitu ya. Fitrahnya begitu. Dan tidak ada konsep yang paling cocok untuk manusia ya Islam begitu. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana konsep ya pola asuh, tentu Islam menyampaikan kepada kita pola yang paling utama itu
ya adalah pola yang dibangun dan dibentuk oleh pasangan dulu. Kan doanya Robbana hablana. Gitu kan, ya Allah berikan, pasangkan kepada kami min azwajina gitu. Jadi sebelum kita nanti membangun bagaimana proposal anak, itu sebetulnya harus sudah ada ya oleh masing-masing untuk membentuk pasangan gitu. Jadi sebelum memilih pasangan itu sudah kebayang pasangannya dulu. Ya, jadi ibaratnya kalau kita naik gunung, jangan dulu membayangkan puncak gunung, ya pos 1 aja dulu. Pos 1, pos 2. Nah, itu pos 1-nya sudah ada. Nah, maksudnya begitu. Bahkan sebelum naik gunung, ya roadmap-nya sudah kebayang, ya mitigasi konflik dan lain sebagainya kalau ada ancaman. Nah, itu. Nah, makanya yang pertama adalah pasangan. Nah, karena pasangan sudah kan, ya pasangan kita bahas ya pada intinya adalah dalam fikih ya rumah tangga, ahwalus syahsiyah ya dijelaskan tentang siapa pasangan. Kita adalah kita. Gitu ya. Maka saya sering katakan jangan punya impian kita ingin punya pasangan yang tidak kita gitu. Oh, Masya Allah. Iya. Sepasangan itu adalah bagaikan sendal gitu ya. Kalau yang kanan 40, yang kiri 40. Kalau yang kanan kuning, ya kiri kuning. Nggak mungkin kuning hitam atau misalnya kanan-kanan, kiri-kiri bisa nggak. Ya, jadi pasangan itu falsafahnya adalah cocok, serasi, indah. Dan cerminan diri kita, Pak. Iya, dan ya begitu. Ya, jadi cocok, serasi, indah. Kalau kita belanja sepatu, ya pasti ketika punya nilai mahal, ya cocok, serasi, indah dengan pasangannya. Ya, kalau cuma satu kan nggak mungkin jadi mahal. Nah, itu kata kuncinya. Nah, maka di situ adalah ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang paling baik, yang terbaik, ya kita mesti melayakkan gitu. Ya. Jadi sekali lagi kita jangan menuntut ya tuntutan yang sangat maksimalis sebelum kita menjadi itu begitu. Nah, Allah akan mencocokkan dengan pasangannya. Maka pasangan-pasangan yang mungkin saat ini sudah menjadi pasangan yang sah, itu adalah Allah memasangkan sesuai dengan ya kapasitas dan kondisi keadaan kita. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Nah gitu. Maka sebetulnya jadi jalani pasangan itu, dinikmati, disyukuri, dan tentu pakai panduan. Ini ya. Nah itu satu. Maka kalau sudah selesai di pasangan, ya tugas selanjutnya adalah bagaimana membentuk keturunan. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah keturunan ya pertama tentu setelah pasangan selesai, maka ya sebetulnya tidak ada pola yang paling ya penting kecuali doa. Satu doa dulu. Ya. Pakai metode teori apapun sebetulnya ya kalau kita tidak menggantungkan kepada Allah itu nggak bisa. Ya kami di sini ya Pak Ikhlas yang setiap saat secara apa ya konseptual, secara teoritis, secara usaha ikhtiar ya kita ingin yang terbaik, pakai sistem berlapis ya. Bagaimana sistem itu disampaikan ke walinya, ke anaknya, ada punishment, ya ngaji setiap saat, kepalanya, otaknya diisi dengan ilmu agama, hatinya, amalnya juga begitu, dibangunkan, diingatkan, diisrop, dipantau, didampingi di sini, ya ada saja, begitu ya. Ini menunjukkan apa? Tidak bisa kita ini sombong, tidak bisa mengandalkan dengan kehebatan manusia, Masya Allah. Ya. Jadi bukan sehebat apa Ustadznya yang mendidik anak kita. Itu boleh, tapi tidak ada jaminan kesolehan bahwa ya ustadz itu akan menjadikan anaknya soleh. Ya begitu. Jangankan ustadz loh, nabi aja enggak. Masya Allah, Masya Allah ya. Nah kalau kembali ke sana maka sebetulnya satu ya, maka usaha yang mesti kita maksimalkan itu doa. Apalagi dalam situasi kondisi hari ini ya yang memang membuat anak kita soleh itu ya agak susah gitu ya. Walaupun tidak dikatakan mustahil gitu ya. Susah begitu. Susah itu begini. Ibaratnya begini ya. Kalau kita menanam gitu ya. Menanam itu kan idealnya. Kalau kita misalnya sudah menyiapkan tanahnya. Kemudian juga kondisi ya vitamin ya nutrisi yang ada terkandung dalam tanaman dan juga tanah itu. Kemudian kita sirami begitu ya. Secara teoritis kan harusnya sudah tumbuh berbuah.
gitu ya, tumbuhnya dengan baik. Tapi ada saja kan, bisa jadi ketika si petani menanam, si pohon itu ada yang bagus, ada yang mati. Dari satu ladang itu, sekapling ladang, apakah semua tanaman dengan pupuk yang sama itu bagus semuanya tanamannya? Nggak ada jaminan. Tidak, itu contoh. Yang kedua, dari yang sudah tumbuh dan berkembang, apakah jadi berbuah semua? Belum tentu juga. Nah itu, disitulah pentingnya kita. Jadi pada wilayah-wilayah usaha itu dalam mendidik nanti ada aspek tawakal gitu. Iya, Masya Allah. Ya. Nah kalau memang sudah kita itu menempuh prosesnya, kemudian hasilnya tidak sesuai, ya tinggal tawakal. Tapi paling tidak kita ada pegangan, ya. Pegangan itu apa? Ya memohon kepada Allah, ya Allah, usaha saya sudah maksimal. Begitu. Nah, kita hanya bisa memegang pada aspek pegangan tadi, usaha-usaha yang sudahkah kita mengikuti sunnah Nabi atau tidak? Atau belum gitu. Nah, itu dia. Nah, gitu ya. Maka selain tadi kita doa, maka langkah strategis apa selanjutnya? Ya tentu titipkan kepada orang soleh. Masya Allah, ya. Itu satu, ya. Yang kita titipkan itu adalah pendidik yang soleh, ya, bukan pengajar, tapi pendidik. Ini beda. Beda ya, oh beda. Ya, kalau pendidikan dengan pengajaran, ya, tahu how to educate dengan how to teach itu beda. Masya Allah, ya benar. Kalau mendidik skupnya lebih luas, tapi kalau mengajar itu lebih spesifik dan bagian pendidikan saja. Hanya salah satu metode saja gitu. Sedangkan mendidik itu lebih luas. Nah, yang kedua, di samping ya seorang pendidik, ya, pengajar, ustadz, ustadzah, musyrifah yang soleh dan solehah, ya tentu juga lingkungan yang baik. Terus yang kedua, yang ketiga sistemnya juga yang baik, ya. Dan yang keempat tentu adalah bagaimana ya anak-anak itu dikasih konsumsi yang baik. Ya kan, setiap apa yang dimakan kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulabih. Setiap sel tubuh yang dibangun dari yang haram, yang syubhat, maka neraka yang lebih utama. Ya maksud itu juga nanti efeknya jelas kepada suluk, kepada sikapnya. Nah, kembali kepada tadi bagaimana mendidik, ya paling tidak itu langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang konkret yang kita bisa ikuti, ya hanya kepada panduan Nabi. Ya, Nabi mengatakan misalnya titipkan anak kalian kepada orang yang baik, anak yang soleh. Dulu ulama-ulama ketika ingin menitipkan anaknya, beliau ayahnya itu nginap. Bahkan ayahnya itu ngobrol dulu 4 mata dengan Masya Allah, dengan ustadznya, dengan calon murobinya, gitu. Sampai mengatakan nanti, ya, mata anakku akan terikat dengan matamu. Masya Allah. Lisan anakku akan terikat dengan lisanmu. Sikap suluk anakku akan mengimitasi sikapmu. Oh iya. Begitu ya. Maka sebetulnya kalau kita melihat ini, jadi yang mempengaruhinya dulu siapa? Kan kemarin kita bahas bahwa pendidikan itu siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi. Jadi anak yang dititipkan itu adalah bagaikan kain putih yang sebetulnya nanti tadi begitu, mau ditulisi apa, gitu ya, bagaimana pola dan sebagainya. Nah ini penting, maka pendidikan itu butuh lingkungan. Iya, Masya Allah. Jadi membuat lab, begitu ya, miniatur lingkungan yang islami. Jadi apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar, apa yang terjadi itu semua pendidikan. Nah, dalam kaidah pendidikan Gontor itu kullu ma tangzur wa tasma wa tara wa tadzuq at-tarbiyah gitu ya. Kalau nanti kita masuk ke Darussalam Gontor itu ada sebuah syiar yang sangat ya besar sekali. Ya, kaidahnya itu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang terjadi, semua adalah pendidikan. Oh, Masya Allah. Nah, kalau itu semuanya negatif, efeknya negatif. Gitu. Jadi ada input, proses, output. Output itu jangan disalahkan. Sebab ketika inputnya salah dan proses, pasti outputnya salah. Gitu. Output sesuai input. Nah, begitu, ya. Nah, walaupun memang tidak seperti membangun tidak kayak benda mati ya kalau manusia. Kayak tadi lah gitu. Sekalipun input sama, hasilnya gitu ya. Nah, itu bisa terjadi gitu, ya. Jadi lagi-lagi. Nah, maka nanti kalau misalnya secara maksimal kita sudah mengikuti ya teknis atau juga kebiasaan sunnah sebaik mungkin, memaksimalkan ya perasaan sudah semua dan ya itu tadi
ya. Nanti kalau sudah begitu, bisa jadi Allah ingin mendidik kepada kita tentang bagaimana kita tidak boleh sombong. Sebab ada sebagian orang yang mungkin dia mengandalkan kepada amalnya. Sundanya itu tetegenan ke amal. Jadi merasa, wah ini sudah hebat nih. Ya, pokoknya ada anak yang masuk ke pondok ini dijamin. Nah itu nggak bisa, nggak boleh. Masya Allah, iya. Ya. Kalau misalnya petani itu pokoknya pakai pupuk ini Pak, pasti Pak nanti apa tanamannya bagus, kemudian panennya melimpah. Nah itu sombong. Iya. Itu nggak boleh pada waktu itu, ya. Maka pada titik itulah justru ujian itulah menimpa para nabi, ya. Nabi Nuh, Nabi Lut, itu justru diuji, ya, level kenabiannya dengan anaknya. Dan kita sekali lagi tidak bisa menyalahkan, wah Nabi Nuh kok tidak bisa mendidik anak? Oh, tidak bisa. Justru titik ujian seorang nabi di anaknya itu, ya. Justru beliau Nabi Nuh, Nabi Lut menjadi nabi disebabkan anaknya yang diuji Allah dengan pembangkangannya. Subhanallah, iya. Iya, kan begitu. Nah, termasuk juga Nabi Ibrahim, gitu ya. Nabi Ibrahim itu mestinya kalau pakai logika pendidikan apa? Rusak dia mestinya. Sebab bapaknya pembuat patung. Oh, iya. Lagi-lagi begitu ya. Jadi input proses itu, nah, tidak semudah membalikan telapak tangan begitu. Betul. Nah, maka pada titik ini sebetulnya satu Allah ingin menyampaikan, ya lagi-lagi murabbi itu aku gitu. Kembali kepada episode awal. Ya, jadi Anda itu bukan murabbi hakiki. Ya. Ya gitu kan. Maka ya tadi begitu ya, doa, kemudian munajat, kemudian kita juga beramal dengan amal yang soleh, ya. Amal soleh itu penting juga gitu. Ada satu hadis kan, ada satu pembahasan bahwa amal soleh itu menjadi wasilah. Iya, wasilah gitu. Wasilah ya kebaikan juga. Maka beramallah sebanyak-banyaknya, sedekah, menolong, begitu ya, memudahkan jalan orang lain. Bisa jadi itu semua ya Allah jadikan amal-amal ini menjadi wasilah untuk anak kita yang soleh. Oh, Masya Allah. Gitu ya, silaturahmi itu usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Ya, sehingga ya tidak ada jalan untuk saat ini ya tadi begitu ya. Nah, gitu Pak Ikhlas. Jadi memang pada intinya nggak ada rumus baku gitu ya. Rumus baku yang bim salabim maksud saya. Tapi rumus sunnahnya ada begitu ya. Ya tadi dari mulai makanan, minuman, lingkungan, pendamping ya, teman ya begitu. Kemudian juga sistem aturan yang membentuknya. Kemudian juga banyak faktor sebetulnya. Pakaian yang dipakainya dan lain sebagainya. Semua sangat saling mempengaruhi ya. Saling mempengaruhi. Ya. Nah, kemudian kita kembalikan saat ini. Kalau itu semua belum dimaksimalkan, terus mau nuntut soleh di mana? Ya contoh mohon maaf misalnya di rumah masih ada TV, handphone masih dibebaskan ya. Kemudian lingkungannya juga belum islami, kemudian orang tua juga pantauannya belum semaksimal mungkin. Kemudian menitipkan ke lembaga pendidikan yang lembaga pendidikan juga dia nggak tahu. Terus nanti di lembaga pendidikan dia punya teman, temannya juga nggak tahu. Ya. Nah, ini bagaimana kalau begitu? Ya, jadi jangan dulu menuntut. Atau sebaliknya doa sudah maksimal kok misalnya belum loh. Nah, jangan salahkan doanya. Maka yang paling penting itu cocok semuanya gitu. Antara usaha, doa dan tawakal. Itu aja. Gitu. Siap, Masya Allah, luar biasa ya. Pemirsa, sahabat sekalian, ini langsung dikupas dagingnya. Iya. Ustaz Haji Ahmad Tajuddin. Ustaz, ini barangkali juga tadi barangkali mungkin secara kemudian konsep ya pengalaman dari Ustaz, juga apa yang kemudian bagian dari tuntunan Al-Quran, As-Sunnah. Nah, untuk barangkali praktik yang lebih praktisnya, praktisnya apa yang bisa dimaksimal orang tua di rumah terhadap anak-anaknya. Kan misalnya dalam Al-Quran itu ada perintah apabila anak-anak itu sudah mencapai usia 9-10 tahun tapi belum juga sholat, kemudian dipukul ya. Nah, ini masih banyak setahu saya, itu ya, sedikit yang saya ketahui juga, banyak yang bagaimana menafsirkan pukulan itu seperti apa saat itu kan?
Tapi Ustaz, Ya. sepertinya ini akan lebih menarik kalau kita bahas di episode berikutnya. Masya Allah, siap. Insya Allah, Pak Mirsa, sahabat usaha dimanapun berada, jangan kemana-mana dan selalu nantikan kami, guru kita, Ustaz Azi, yang akan membahas lebih dalam kembali seputar parenting dalam Islam. Begitu saja. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat. Amin, insya Allah. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat, materi dan ilmunya yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Demikian para sahabat uswah di mana-mana berada. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan terus Uswah Studio. Dan juga jangan lupa untuk menebar kebaikan program ini ya, lebih luas lagi dengan cara like, share, komen, juga subscribe Uswah Studio. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.